Hai, selamat datang kembali di channel Airaf Crochet, channel yang akan membahas serba-serbi tentang rajut crochet. Kali ini saya akan membagikan tutorial merajut sweater. Kali ini saya memakai benang milk cotton atau katun susu big ply. Jadi ini playnya lebih besar. Dan saya menggunakan hakpen ukuran 4 mm. Saya akan mulai membuat dari bagian bawah dulu. Saya akan buat 13 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah jadi 13 rantai, kita tambah 1 rantai, lalu kita buat SC di rantai yang kedua dari sini. Ini 1, yang kedua sini. Kita buat SC sampai ujung sini. Jadi nanti akan ada 13 SC. Saya sudah selesai membuat 13 SC sampai ujung sini. Sekarang kita tambahkan 1 rantai, kita balik, kita buat SC lagi tapi back loop ya teman-teman. Jadi kita ambil hanya loop bagian belakang saja. Jadi tidak dua-duanya tapi hanya bagian belakang. Loop belakang saja, back loop. Kita buat dulu sampai ujung sini. Jadi nanti akan ada 13 SC back loop. Saya sudah selesai membuat 13 SC back loop, jadinya seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan 1 rantai lagi, kita putar, kita jalan SC back loop lagi. Jadi jalannya seperti itu terus. 13 SC back loop, tambahkan 1 rantai, diputar, jalan 13 SC back loop lagi. Seperti itu terus menerus. Jadi SC back loop bolak-balik terus jalannya sampai nanti ketemu ukuran untuk sweater dibagi 2 lalu dikurangi 5. Jadi ini saya akan membuat sweater dengan ukuran lingkar dada 90 cm. Bagian depan akan saya buat 45 cm, bagian belakang 45. Tapi untuk dasarnya ini 45 akan saya kurangi 5 cm. Jadi saya hanya akan buat 40 cm. Kenapa saya kurangi? Karena ini nanti pada saat jalan ke atas, jalan naik, ini akan sedikit mengembang. Jadi saya akan buat sampai 40 cm. Kita buat dulu. Teman-teman, saya sudah selesai membuat SC back loop bolak-balik sepanjang 40 cm. Jadi teman-teman bisa lihat, ini 40 cm. Dengan lebarnya ke sini 13 SC tadi ya teman-teman, ini panjangnya sudah 40 cm. Sekarang saya akan jalan ke atas. Saya akan membuat SC biasa untuk masing-masing lubang di sini. Jadi ini kan ada lubang yang terbentuk ya teman-teman. Kita isi dengan masing-masing 1 SC. Seperti ini terus menerus sampai nanti di ujung sini. Kita buat SC sampai ujung sini. Kita buat dulu ya teman-teman.
Teman-teman, saya sudah selesai memberi list ya pada pinggiran ini, sudah selesai dengan menggunakan SC, 1 SC. Sekarang saya akan mulai jalan lagi ke atas. Kali ini saya akan menggunakan tusuk HDC, half double crochet. Saya akan tambahkan dulu 1 rantai, lalu saya putar balik seperti ini. Lalu saya akan menambahkan atau membuat HDC. Jadi baris pertama ini saya akan membuat HDC. Kita buat dulu HDC sampai ujung. Jadi ini kita buat dulu HDC sampai ujung sini. Kita buat dulu ya teman-teman, tusuk HDC 1 baris sampai sini. Teman-teman, saya sudah sampai ujung membuat HDC-nya. Sampai sini. Ini tadi sudah saya hitung dari ujung sini sampai ujung sini. Ini terbentuk 74 stitch. Ini jadi rantai di atas ini ada 74. 74 saya bagi 2, itu berarti stitch ke 37 dan 38. Stitch 37 dan 38 itu ada di sini teman-teman. Di 2 stitch marker ini, 37 dan 38. Saya akan ambil 6 stitch di tengah. 6 stitch di tengah, jadi tadi 3738. Kesininya ditambahi 2 lagi sampai 40, kesininya diambil dikurangi 2, jadi dari stitch 35. Ini jadi dari stitch 35 sampai 40. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 6 stitch ya teman-teman. Ini tadi bagian tengahnya aja, cuman buat penanda. Saya ambil dulu biar nanti tidak bingung. Di sini ini nanti akan saya rajut berbeda. Jadi kali ini saya akan mengkombinasikan antara tusuk HDC dengan crochet cable stitch. Jadi nanti akan ada variasi dengan menggunakan crochet cable stitch. Nanti teman-teman bisa lihat cara membuatnya. Ini tadi sudah saya kasih tanda 6 stitch di sini. Kemudian nanti akan saya variasi lagi di sini 3 stitch. Jadi dari yang 6 kita kasih tanda tadi, saya kasih jarak 3. Lalu saya ambil 3 lagi, 3 stitch di sini. Yang sebelah satunya juga, jadi tadi dari yang 6 bagian tengah, saya kasih jarak 3 stitch, lalu saya ambil 3 stitch lagi. Ini saya akan jalan balik ke sini, tapi nanti pada saat sampai di stitch yang ada penanda-penandanya ini, jarak dari sini sampai sini, sini sampai sini, jadi 3 stitch, 6 stitch, 3 stitch. Itu pada saat yang ini sampai sini pakai HDC, nanti yang ini yang sudah kita kasih tanda ini kita pakai DC. Jadi kita buat dulu. Ini tadi saya sudah sampai ujung, tambahkan 1 rantai. Lalu kita buat HDC. Kita buat HDC dulu sampai sini teman-teman. Sampai sebelum penanda ini. Jadi nanti penanda ini sudah beda tusukan, beda polanya, bukan HDC lagi. Jadi kita bikin HDC sampai sini. Sebelum penanda ini. Kita buat dulu HDC sampai sini ya teman-teman. Saya sudah membuat HDC sampai sini. Ini sudah ketemu dengan stitch markernya, jadi HDC-nya terakhir di sini. Untuk stitch yang depannya ini, saya akan membuat DC.
DC sampai 3 sampai penanda yang sini. Kita buat dulu 3 DC. 1 2 3. Ini sudah sampai penanda yang ini. Kemudian untuk jarak dengan penanda satunya 3 stitch juga. Ini akan saya buat menggunakan HDC lagi. Jadi 3 HDC. 1 2 3. Kemudian untuk ini dari penanda ke sini sampai sini, ini jumlahnya 6 yang tadi bagian tengah. Ini akan saya buat menggunakan DC lagi. Jadi 6 DC. 1 2 3 sebentar. 3 4 5 6. Kemudian jarak 3 lagi ini, jarak sebelum ketemu dengan penanda berikutnya, akan saya buat menggunakan HDC lagi. 1 2 3 HDC. Kita sudah bertemu dengan penanda selanjutnya. Untuk 3 ini, 3 stitch di sini akan saya isi dengan DC lagi. 1 2 3. Jadi untuk baris kedua ini tadi kita sudah kasih tanda. Untuk yang kita kasih tanda itu kita isi dengan DC, jadi lebih tinggi. Yang tidak ada tandanya kita isi dengan HDC. Ini setelah tanda ini ke sini lagi sudah tidak ada tanda lagi. Kita buat dengan HDC. Jadi dari sini sampai ujung sini kita buat dengan HDC dulu. Saya sudah membuat HDC sampai ujung. Ini baris keduanya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini lebih tinggi karena kita tadi bikinnya yang lainnya pakai HDC. Yang bagian sini, 3 bagian ini kita pakai DC, jadi sudah lebih tinggi. Sekarang saya tambahkan 1 rantai. Kita akan masuk baris ketiga. Untuk baris ketiga ini full kita isi dengan HDC. Jadi full kita isi dengan HDC. Seperti ini. Nanti kita buat HDC sampai ujung sini. Kita buat dulu menggunakan HDC. Semuanya HDC untuk baris ketiga ini. Kita buat full sampai sini. Baris ketiga sudah selesai. Tadi kita isi full dengan HDC. Sekarang saya akan masuk baris keempat. Kita tambahkan 1 rantai, kita balik, kita isi dengan HDC lagi, tapi hanya sampai sini lagi ya teman-teman. Jadi sebelum penanda ini kita isi HDC, nanti mulai penanda ini akan berbeda. Kita buat dulu HDC sampai sebelum penanda ini di sini. Teman-teman, ini saya sudah selesai membuat HDC di sini. Ini penandanya di sini, ini urutannya atas ke sini. Pada saat sampai penanda yang pertama ini, saya akan memulai membuat crochet cable stitch. Jadi di sini untuk stitch yang pertama ini 1 2 3 saya akan mulai membuat crochet cable stitch. Yang pertama saya akan membuat front post double crochet. Langkahnya seperti double crochet. Hanya saja masuknya tidak ke stitch yang atas, tidak loop ini,
bukan masuk ke loop seperti biasa rantai di atas, tapi kita akan kaitkan ke tiangnya. Jadi pada saat ini sudah kita lingkarkan di sini benang seperti double crochet, masuknya ke tiang yang bawah ini, tiang kedua. Ini kan 1, 2, 3, ini kita kaitkan ke DC baris yang kedua. Ini kan kita baris keempat. Kita kaitkan ke tiang yang baris kedua, DC yang baris kedua kita buat. Jadi HDC yang baris ketiga ini kita lompati, teman-teman. Kita buat DC tapi front post double crochet. Kita kaitkan ke tiang yang sini, tiang yang tadi penanda tapi yang bagian tengah kan tiangnya tadi 31, 2, 3. Kita buat double crochet tapi front post kita kaitkan ke tiang gini, bagian yang kedua tadi nomor 2. Kalau udah seperti ini sama seperti DC, seperti ini, front post double crochet. Kemudian untuk stitch selanjutnya sama lagi, front post double crochet, kita kaitkan ke tiang yang sebelahnya. Tadi kan yang baris kedua kita isi dengan 3 DC. Ini kita kaitkan ke DC yang kedua dan DC yang ketiga. Untuk DC yang pertama ini kan belum kita kaitkan ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat front post juga seperti ini, tapi treble crochet. Jadi bukan double crochet tapi treble crochet, lebih panjang. Jadi kita putar HP-nya 2 kali, 1, 2, kita kaitkan ke tiang yang pertama. Begini, tiang pertama baris kedua. Jadi baris ketiganya kita lompati, kita akan tarik benangnya 3 kali, 1, 2, 3. Ini namanya front post treble crochet. Jadinya seperti ini, sudah kelihatan agak naik gitu ya teman-teman. Timbul seperti itu. Kemudian setelah 3 yang kita kasih tanda, kan kita tadi jalan 3 lagi yang kita kasih jarak itu dengan HDC. Sekarang kita akan jalan 3 lagi HDC lagi. Jadi yang ini jarak ini kan tidak ada polanya untuk crochet treble stitch. Jadi jalannya biasa. Setelah kita buat yang ini tadi, kita buat 3 HDC untuk jarak dulu. Kita buat dulu ya teman-teman. 3 HDC. 1, 2, 3. Sekarang saya akan mulai membuat cable stitch lagi. Setelah tadi kita buat di sini, lalu kita buat 3 HDC. Sekarang saya akan membuat cable stitch. Ini kombinasi antara double crochet dan treble crochet, tapi kita pakainya front post. Yang pertama, saya akan membuat front post double crochet 2 kali. Di tiang yang ini. 1, front post double crochet yang kedua di sini. 2. Lalu saya akan membuat front post tapi treble crochet. Jadi kita putarnya 2 kali. 1, 2. Saya akan langsung ke stitch yang sini. Yang ke-6 tadi yang terakhir kita kasih tanda. Karena ini nanti saya akan buat 2 untuk yang treble crochet, front post treble crochet. Jadi ini nanti yang diisi 2 ini dan depannya. Jadi 2 ini.
Untuk yang pertama kita isi, berarti untuk yang stitch kelima ini kita isi dulu. Berarti kita nariknya 3 kali ya teman-teman, karena treble crochet. 1, saya akan membuat 1 front post treble crochet lagi. 2. Jadinya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini masih ada 2 stitch di tengah ini yang belum kita isi. Saya akan isi dengan treble crochet lagi, front post treble crochet. Jadi balik ke sini, kita masukkan ke tiang yang sini. 1, masih ada 1 lagi, 1 stitch sini, 1 tiang yang belum kita isi. Kita bikin front post treble crochet lagi. 2. Jadinya seperti ini. Lalu saya akan membuat 3 HDC lagi. 1, 2, 3. Ini kita sampai pada stitch marker yang di sini. Untuk yang 3 di sini langkahnya persis dengan 3 yang ini. Jadi kita buat double crochet dulu di stitch yang kedua. Ini kan ada 1, 2, 3. Kita buat front post double crochet dulu di tiang yang kedua. Tiang satunya kita lompati dulu. Lalu front post double crochet lagi di tiang yang ketiga. Yang tiang pertama kan tadi belum kita isi. Sekarang saya akan membuat front post treble crochet di tiang yang pertama, di stitch yang pertama yang setelah kita kasih stitch marker tadi. 1, 2, putarnya, lalu kita isi, kita masukkan ke tiang yang pertama. Di sini 1, 2, 3 tarikan karena treble crochet. Jadinya seperti ini teman-teman, udah mulai kelihatan timbul seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan dari sini sampai ujung sini, kita lanjutkan dengan HDC biasa. Masing-masing loop kita isi dengan 1 HDC terlebih dahulu. Kita buat dulu teman-teman HDC sampai ujung. Saya sudah membuat HDC sampai ujung sini. Sekarang saya tambahkan 1 rantai. Saya balik. Saya akan membuat HDC lagi. Untuk baris yang ini, jadi baris yang kebalikannya yang tadi kita buat cable stitch, lalu kan kita balik seperti ini. Untuk baris kebalikannya ini kita akan buat full dengan HDC sampai ujung sini. Jadi dari sini kita isi semua, masing-masing stitchnya, masing-masing loop kita isi sampai ujung sini. Full kita isi pakai HDC. Kita buat dulu ya teman-teman, HDC dari ujung kanan sampai ujung kiri full HDC. Saya sudah selesai sampai ujung. Ini sudah saya isi full dengan HDC dari ujung kanan sampai ujung kiri. Sekarang saya akan naik, tambahkan 1 rantai lagi. Kita putar. Saya akan membuat HDC lagi. Jadi nanti selain bagian yang ada cable stitchnya itu semua kita isi dengan HDC ya teman-teman. Sekarang saya akan membuat HDC lagi dari ujung sini sampai sini sebelum penanda ini, sebelum cable stitch yang pertama ini kita isi full dengan HDC dulu. Jadi dari sini sampai sini sebelum cable stitchnya kita isi dengan HDC dulu. Saya sudah sampai di sini di sebelum cable stitch yang pertama tadi.
Sekarang saya akan membuat cable stitch baris yang kedua. Untuk polanya sama dengan baris yang pertama ini, untuk yang sisi ini. Tapi teman-teman perlu perhatikan bahwa untuk cable stitch baris selanjutnya itu nanti kita akan buat sama, kita buat double crochet, front post double crochet, tapi nanti masuk tiangnya tetap tiang cable stitch yang sini. Jadi untuk HDC yang ini nanti kita lompati. Jadi seperti ini. Saya akan langsung membuat yang pertama sama double crochet, front post double crochet, mulai tiang yang kedua. Jadi di sini langsung kita masukkan seperti ini. Jadi untuk HDC yang di sini kita lompati ya teman-teman. Kita buat double crochet, front post double crochet. Saya akan buat front post double crochet lagi. Ini di tiang yang sini, tiang ketiga. Lalu untuk tiang pertama ini, kabel yang pertama, tiang pertama kan belum kita isi. Saya akan membuat treble crochet tapi front post juga. Jadi front post treble crochet. Kita lingkarkannya 2 kali, 1, 2, kita kaitkan ke tiang yang pertama di sini. Tarikannya juga 3 kali, 1, 2, 3. Seperti ini. Sudah mulai kelihatan ya teman-teman, ini polanya. Sekarang saya akan membuat 3 HDC lagi. 1, 2, 3. Untuk cable stitch yang kedua di sini agak sedikit berbeda polanya. Kalau tadi kita buat front post double crochet dulu 2 kali, baru treble crochetnya 4 kali menyilang. Untuk yang kedua ini kita buat 4 treble crochet dulu menyilang, baru 2 double crochetnya nanti yang paling belakang di sini. Saya akan membuat 4 treble crochet dulu menyilang ya teman-teman. Seperti ini. Berarti kita akan kaitkan ke tiang yang keempat di sini. Satu treble crochet. Oh maaf, enggak keempat ya teman-teman. Kita kaitkan ke yang 3 dulu. Tiang ketiga. Baru treble crochet kita kaitkan ke tiang yang keempat. Kemudian kita buat front post treble crochet lagi, kita kaitkan ke 2 tiang yang di sini. 2 tiang yang pertama tadi. Dua double crochet kita kaitkan ke tiang yang pertama. Kita buat treble crochet, kita kaitkan ke tiang yang kedua. Seperti ini. Masih ada ini 2 tiang yang di sini yang belum kita isi. Sekarang kita isi dengan 2 front post double crochet. Satu, tiang keduanya kita isi dengan front post double crochet juga. 2. Jadinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Sekarang saya akan membuat 3 HDC lagi.
Kemudian kita buat kabel stitch lagi. Kalau ini polanya sama, double crochet, front post double crochet kita masukkan, kita kaitkan ke tiang yang kedua baris sebelumnya, double crochet lagi, kita kaitkan ke tiang yang ketiga, kemudian front post treble crochet kita kaitkan ke tiang yang pertama di sini. 1 2 3 seperti ini. Seperti ini teman-teman. Sekarang kita isi lagi dari ujung sini sampai sini. Kita isi ya, dari sini sampai sini dengan HDC lagi. Saya sudah sampai ujung sini. Sekarang saya akan naik. Seperti biasa kita tambahkan 1 rantai. Kita buat HDC full. Dari ujung sini full sampai sini ya teman-teman. Kita buat HDC dulu, lalu nanti tambahkan 1 rantai seperti biasa. Kita balik, kita buat HDC sampai sini. Jadi sebelum kabel stitch lagi, kita buat HDC dulu full sampai sini. Saya sudah sampai sini HDC-nya teman-teman. Sekarang kita akan membuat kabel stitch lagi, kabel stitch yang ketiga. Sama seperti tadi untuk yang sisi ini, kita buat front post double crochet di tiang yang kedua. Front post double crochet lagi di tiang yang ketiga. Kemudian saya akan membuat front post treble crochet untuk tiang yang pertama di sini. Treble crochet ya teman, jadi kita putarkan 2 kali. Lalu kita isi ke tiang yang pertama. Seperti ini. Ini sudah mulai terlihat seperti ini. Lalu kita buat 3 HDC lagi. 1 2 3. Teman-teman, untuk kabel stitch yang baris ketiga, ini kan tadi kita sudah buat 1 2. Baris ketiga itu pada prinsipnya polanya sama dengan baris pertama. Hanya nanti akan ada sedikit perbedaan. Hanya masalah dari kita ambil dari atas atau dari bawah. Kita mulai dulu ya teman-teman. Yang pertama kita buat 2 front post double crochet. Kita masukkan ke tiang pertamanya 1 front post double crochet, 1 2. Jadi untuk kabel stitch itu semua kita kaitkan dengan tiang kabel stitch yang baris sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk HDC-nya itu selalu kita lompati seperti itu. Setelah kita buat 2 front post double crochet, kita akan membuat 4 front post treble crochet menyilang seperti tadi baris pertama. Kita buat 2 dulu, 2 treble crochet. Front post treble crochet kita kaitkan dengan tiang yang kelima dulu di sini. Agar bentuknya menyilang seperti itu ya teman-teman. Kita buat 1 lagi front post treble crochet, kita kaitkan ke tiang yang ke-6.
Nah, di sini yang saya bilang akan ada sedikit perbedaan dengan cable stitch yang pertama. Jadi kalau cable stitch pertama tadi kan ini dasar ya, jadi kita ambilnya di atas semua. Untuk cable stitch baris ketiga itu polanya sama, 2 front post double crochet dulu, terus 2 front post treble crochet, 2 front post treble crochet lagi tapi menyilang. Untuk baris ketiga itu sama, hanya saja untuk 2 treble crochet yang terakhir itu kita kaitkannya lewat bawah sini teman-teman. Jadi seperti ini, kita putar seperti biasa, masuknya tidak begini, tidak ngaitnya tidak lewat atas begini, tapi kita kaitkan lewat bawahnya sini. Jadi tetap ambil tiang ini, tapi kita masuknya lewat bawah sini. Seperti ini. 1, 2, 3. Untuk front post treble crochet yang kedua juga sama. Kita putar 2 kali, lalu kita kaitkan tapi lewat sini. Seperti ini. Jadi tujuannya ini nanti biar kelihatan seperti silang-silang seperti itu. Kalau tadi kita kaitkannya lewat atas sini, lewat sini, jadi nanti lewat sini, langsung atas sini. Nanti ini stitchnya ini akan menutup yang baris ini. Nanti tidak kelihatan silang-silangnya. Seperti itu teman-teman. Jadi bedanya hanya di situ. Hanya kita ambilnya lewat bawahnya 2 stitch ini. Lalu saya tambahkan 3 HDC lagi seperti biasa. Lalu saya akan membuat cable stitch yang ini lagi. Kalau yang ini polanya sama, tidak berubah. Front post double crochet 2 kali di tiang kedua dan ketiga. Lalu front post treble crochet di tiang yang pertama. Seperti ini. Jadi nanti kita lanjutkan ini sampai ujung sini HDC seperti tadi, kita balik HDC lagi, lalu kita isi HDC ke sini lagi, kita buat cable stitch lagi. Jadi nanti cable stitch ini kan kita sudah buat 3 kali cable stitch, 1, 2, 3. Cable stitch yang keempat itu nanti polanya sama persis dengan cable stitch yang kedua. Untuk cable stitch yang kelima nanti polanya sama persis dengan cable stitch yang ketiga. Seperti itu terus menerus ya teman-teman, sampai nanti kita dapatkan panjang baju dikurangi leher. Ini nanti saya akan membuat panjang baju, panjang sweaternya itu 57 cm. Nanti saya akan kurangi 13 cm. 13 cm itu untuk bagian leher. Jadi nanti untuk dasarnya ini saya akan membuat setinggi atau sepanjang 44 cm terlebih dahulu. Kita buat dulu polanya sama persis kayak tadi ya teman-teman. Jadi cable stitch yang keempat itu kita ikut pola cable stitch yang kedua, cable stitch yang kelima kita ikuti pola cable stitch yang ketiga. Jangan lupa nanti yang cable stitch ganjil ya teman-teman, berarti mengikuti pola yang cable stitch ketiga ini. Jadi untuk yang front post treble crochet yang ke-5 dan ke-6 itu ambilnya tidak dari atas sini, kaitkannya tidak dari atas sini, tapi dari bawah sini. Biar nanti polanya kelihatan menyilangnya lebih jelas seperti itu. Kita buat dulu sampai setinggi 44 cm. Teman-teman, saya sudah selesai membuat 44 cm.
Ini ya teman-teman, 44 cm. Sekarang kita akan mulai membuat untuk bagian leher. Bagian lehernya kita ukur dulu. Saya akan ambil 9 cm dari pinggir. 9 cm di sini. Kita kasih penanda dulu. Untuk sisi kanannya juga akan saya ambil 9 cm. Kita kasih penanda di sini. Untuk yang 9 cm ini dari sini ke sini akan kita buat naik setinggi 13 cm karena kita akan buat sweaternya kan tingginya 57. Tadi dari sini ke bawah sudah 44. Berarti nanti dari sini HDC bolak-balik naik sampai 13 cm. Begitu juga untuk sisi yang sebelah satunya sini. Ini dari penanda ini sampai ujung kita buat HDC bolak-balik setinggi 13 cm. Jadi nanti di sini akan membentuk seperti ini ya teman-teman. Kita buat dulu ini dari sini ke sini HDC bolak-balik 13 cm. Yang sini juga dari stitch marker ini sampai ujung kita buat HDC sebanyak atau setinggi 13 cm. Kita buat dulu ya teman-teman. Teman-teman, saya sudah selesai membuat bagian depannya. Ini tadi yang tambahan, yang naik 13 cm. Ini sama ini ya teman-teman. Seperti ini. Ini nanti untuk bagian lehernya. Kemudian kalau sudah selesai pinggir-pinggirnya kita tambahi 1 SC agar nanti pada saat penyambungan terlihat lebih rapi. Untuk bagian depannya kita sudah selesai membuat. Sekarang kita buat untuk bagian belakang sweater. Langkahnya sama persis dengan bagian depan ini. Hanya saja untuk tingginya dari bawah sini paling bawah sampai atasnya kita buat 54 cm. Kalau ini tadi kan 44 cm, untuk bagian belakang kita buat 54 cm dan untuk naiknya ini hanya 3 cm saja. Langkahnya sama persis, kita buat dulu. Saya sudah selesai membuat untuk bagian belakang sweaternya seperti ini, jadi ini lebih tinggi. Kemudian untuk bagian yang naik ini hanya sedikit bagian belakang sweater, tidak selebar atau setinggi yang bagian depan. Jadi ini hanya 3 cm, untuk dari sini sampai sini 54 cm. Seperti ini ya teman-teman bagian belakangnya. Sekarang kita akan mulai membuat bagian lengan. Untuk bagian lengannya saya akan membuat menggunakan SC back loop bolak-balik. Yang pertama kita buat 13 rantai dulu. Kita buat 13 rantai. 13 rantai, kemudian tambahkan 1 rantai, kita buat SC di loop kedua ya teman-teman, di rantai yang kedua. Sekarang kita buat SC di masing-masing rantai, jadi nanti akan ada 13 SC. Saya sudah selesai membuat 13 SC. Sekarang kita akan naik, tambahkan 1 rantai, kemudian kita putar.
Kita akan buat SC lagi 13 SC kayak tadi tapi back loop. Jadi ambil bagian rantai yang sisi belakang saja. Kita buat sampai 13. Jadi nanti akan ada 13 SC back loop. Lakukan seperti itu terus sampai nanti kita dapatkan panjang ini, nanti panjangnya 20 cm. Kita buat SC back loop bolak-balik sampai nanti 20 cm. Saya sudah selesai membuat SC back loop bolak-balik sepanjang 20 cm. Sekarang kita buat SC dulu di masing-masing lubang sini agar nanti jalannya naik lebih rapi. Jadi ini kan ada lubang, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Kita isi dulu teman-teman. SC sampai ujung sini. SC sampai ujung sudah selesai. Sekarang saya akan naik, tambahkan 1 rantai. Sekarang saya akan menggunakan HDC. Jadi untuk lengannya saya menggunakan tusuk HDC sama seperti dengan badan sweaternya tadi. Kita buat HDC sampai 3 baris ya teman-teman. Kita buat dulu HDC bolak-balik sampai 3 baris. Kita buat 3 baris HDC bolak-balik. Baris ketiga HDC saya sudah selesai. Sekarang saya akan membuat baris keempat. Untuk baris keempat ini kita akan mulai membuat lengan ini melebar. Jadi kita tambahkan 1 rantai, kemudian kita balik. Pada loop pertama setelah kita balik, kita isi dengan 2 HDC. Jadi tidak 1 HDC lagi, tapi kita isi dengan 2 HDC. Kemudian 1 HDC lagi. Jadi yang diisi double hanya yang di ujung setelah kita naik. Setelah itu biasa kita buat masing-masing loop kita isi dengan 1 HDC sampai ujung sini. Nanti setelah sampai sini kita naik lagi, kita tambahkan 1 rantai, kemudian kita balik. Loop pertama kita isi 2 lagi. Jadi setiap kali setelah kita buat 1 rantai untuk naik, kemudian kita balik, loop pertama setelah rantai itu kita isi dengan 2 HDC. Jadi itu nanti tujuannya agar lengan ini bisa mengembang melebar seperti itu. Jadi catatannya hanya itu ya teman-teman, setiap kali sampai ujung, terus kita tambahkan 1 rantai, kita balik, loop pertama kita isi 2 HDC seperti yang ini tadi. Itu kita lakukan terus-menerus sampai kita dapatkan panjang lengan yang kita inginkan. Kali ini saya akan membuat panjang lengannya 51 cm. Kita buat dulu. Teman-teman bisa lihat di sini, ini semakin ke atas semakin melebar. Saya sudah selesai membuat lengannya seperti ini ya teman-teman. Semakin ke atas semakin lebar gitu, nanti kan jadinya akan dilipat seperti ini. Tapi nanti pemasangannya, penyambungannya tetap seperti ini. Nanti saya tunjukkan untuk teknik penyambungannya. Ini saya sudah selesai membuat 1 lengan, kita buat lagi 1 lagi seperti ini persis untuk sisi satunya. Setelah tadi selesai membuat HDC-nya, jangan lupa untuk tepinya ini kita buat 1 SC sampai ujung ya teman-teman, agar nanti lebih rapi pada saat penyambungan. Kita buat dulu untuk lengan satunya. Teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan untuk teknik penyambungannya.
Sekarang saya akan mulai menyambung untuk sweater bagian depan. Ini yang lehernya lebih lebar, ini untuk sweater yang bagian belakang. Yang pertama kita sambungkan adalah bagian bahu. Jadi bahu depan dan bahu belakang kita sambungkan terlebih dahulu. Ini tadi sudah sama ukurannya seperti tutorial yang tadi saya bilang. Ini sudah sama. Kemudian sekarang tinggal kita sambungkan, kita pakai jarum tapestry yang besar. Misalnya teman-teman mau pakai yang tapestry plastik itu juga tidak apa-apa. Ini kan ada loop di sisi kiri dan loop di sisi kanan. Tinggal kita gabungkan saja. Jadi loop di sisi kiri kita gabungkan dengan loop di sisi kanan. Seperti itu terus menerus. Ini jumlah loopnya sudah sama ya teman-teman. Sampai ujung sini. Kita sambungkan dulu sampai ujung. Jadi teknik penyambungannya saya pakai yang teknik ini. Kalau misalnya teman-teman nanti mau pakai teknik lain bisa, boleh, tidak apa-apa. Kita sambung dulu sampai ujung sini. Begitu juga nanti untuk yang sisi satunya sini disambung juga. Jadi nanti untuk penyambungannya setelah bagian bahu selesai, kita akan sambung dulu bagian lengan. Jadi bahu, lengan, setelah itu baru lengan bagian bawah dan bagian badan samping. Kita sambung dulu. Teman-teman, sekarang saya akan membuat untuk bagian leher, untuk kerahnya. Saya akan mulai dari bagian belakang sweater. Agar nanti sambungannya dari depan terlihat lebih rapi. Saya akan menggunakan back loop bolak-balik biar nanti serasi dengan bagian sweater bawah sama bagian pergelangan tangan. Jadi kita samakan agar serasi seperti itu. Saya akan membuat 7 rantai. Kita buat 7 rantai dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita buat SC. Tambahi 1 rantai dulu. Kita buat SC. Jadi nanti akan ada 7 SC. Kita buat dulu 7 SC. Saya sudah selesai membuat 7 rantai dan 7 SC, jadinya seperti ini. Sekarang saya akan melakukan slip stitch di 3 loop. Jadi kan tadi mulainya di sini. Saya akan melakukan slip stitch 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita balik. Kita buat SC back loop 7 kali. Jadi untuk naiknya itu kita slip stitch selama atau sebanyak 3 kali. Jadi untuk naiknya ya teman-teman, kita slip stitch 3 kali, kemudian kita balik, kemudian kita buat SC back loop sebanyak 7 kali. Jadi nanti untuk bagian leher itu akan bentuknya lebih mengecil seperti itu, karena pada saat naik tadi saya melakukan slip stitch sebanyak 3 kali,
kemudian kita balik. Kalau yang ujung sini ini jalannya biasa ya teman-teman, SC back loop bolak-balik seperti biasa. Ini kita balik, kita buat 7 SC back loop lagi. Lima, 6, 7. Pada saat ujung sini langkahnya sama persis seperti yang tadi. Jadi saya akan melakukan slip stitch sebanyak 3 kali. Baru kita balik. Jadi kita slip stitch 1, 2, 3. Kemudian kita balik, kita buat 7 SC back loop lagi seperti tadi. Jadi jalannya seperti itu terus teman-teman. Bolak-balik SC back loop, tapi pada saat kita sampai di bagian leher yang nempel sini, kita lakukan 3 kali slip stitch, baru kita balik, kita buat SC back loop lagi. Seperti itu terus sampai nanti menutup untuk bagian leher ini. Ketemu lagi di sini, sudah selesai dengan SC back loop seperti ini. Itu nanti untuk bagian kerahnya seperti itu. Kita buat dulu ya teman-teman, nanti kita selesaikan sampai ujung sini. Nanti kalau kerah ini sudah selesai, berarti pembuatan sweater ini sudah selesai. Sekian tutorial kali ini, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Selamat mencoba dan bye-bye.